Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam di dalam sumur, semoga yang jawab salam panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Desa Muara Bakti Bapak Haji Asmawi dan Ibu Hajah Isloni, yang saya hormati Dewan Juri yang adil dan bijaksana, serta hadirin wal hadirat yang berbahagia. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh dengan berkah ini. Salawat teriringkan salam semoga selalu tercurah pada junjungan alam, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman nenek-nenek makan kelapa hingga zaman nenek-nenek makan malkis Roma, dari zaman kakek-kakek naik unta hingga zaman kakek-kakek naik Toyota, dari zaman kegelapan hingga zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Baiklah, berdirinya saya di sini akan menyampaikan sepatah dua patah kata yang akan dipatah-patahkan menjadi beribu-ribu kata yang bertema Al-Quran sebagai pedoman hidup selamanya. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang merupakan sumber hukum dan pedoman kehidupan di dunia. Al-Quran tidak hanya sekedar bahan bacaan yang melahirkan kebaikan atau pahala di setiap hurufnya. Akan tetapi Al-Quran merupakan kitab suci yang harus dibaca dengan penuh keimanan dan kesucian diri agar melahirkan karakter yang mulia. Coba anak zaman sekarang lebih banyak memegang Al-Quran atau gadget? Kalau anak zaman sekarang lebih banyak memegang Al-Quran, tidak akan ada mabuk-mabukan, tidak akan ada judi-judian, tidak akan ada taur-tauran, apalagi bacok-bacokan. Seperti apa yang dikatakan oleh hadis At-Tirmizi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya manusia ialah yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mengapa kita yakini Al-Quran sebagai kitab yang suci? Ada yang tahu enggak? Kita yakini Al-Quran sebagai kitab yang suci. Yang pertama, ia terbebas dari intervensi dan investasi manusia. Sepenuhnya isi maupun redaksi merupakan produk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak Al-Quran diturunkan 14 abad yang lalu telah menantang. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim misli. Apabila kamu ragu-ragu terhadap kebenaran Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, atau engkau menyangka itu bikinan Nabi Muhammad, coba kamu buat satu surat saja semacam Al-Quran. Apabila kamu tidak mampu melakukannya seorang diri, wad'u syuhada'akum, ajaklah teman-teman kalian. Sejak
Tantangan itu pun datang hingga hari ini belum ada seorang pun yang mampu membuat satu surat semacam Al-Quranul Karim. Barangkali belum ada yang coba-coba. Sudah seperti apa yang dilakukan oleh Musailamah Al-Kadzab. Ia telah mencoba membuat satu surat semacam Al-Quran yang kalimatnya terbentuk dari bait-bait syair, akan tetapi isinya jauh panggang daripada api. Yang kedua, kita yakini Al-Quran sebagai kitab yang suci karena isinya sejalan dengan fitrah manusia. Suatu kitab dinamakan suci apabila jalannya sejalan dengan fitrah manusia. Misalnya fitrah sebagai manusia, kalau dia laki-laki normal suka kepada perempuan itu fitrah. Sebaliknya kalau perempuan suka dengan laki-laki itu juga fitrah. Yang ketiga, kita yakini Al-Quran sebagai kitab yang suci karena isinya tidak kontroversi, tidak bertentangan satu sama lain. Di ayat manapun Al-Quran mengajarkan Tuhan itu Esa. Sebab kalau ada kitab suci mengatakan Tuhan Esa, di lain ayat mengatakan Tuhan dua, di lain ayat lagi mengatakan Tuhan tiga, kitab kacau namanya. Dari kriteria tiga keyakinan inilah kita yakini Al-Quran sebagai kitab yang suci. Sekarang saya ingin bertanya, di dalam kehidupan Al-Quran jadi imam atau jadi makmum? Kalau Al-Quran jadi imam, umat Islam jadi makmum. Imam takbir, makmum takbir, imam ruku, makmum ruku, imam sujud, makmum sujud, imam tahiyat, makmum tahiyat. Artinya di dalam kehidupan kita, kalau kata Quran merah, merah kata kita. Kalau kata Quran hijau, hijau kata kita. Ke barat Quran pergi, ke barat kita pergi. Ke timur Quran pergi, ke timur kita berangkat. Halal kata Quran, halal kata kita. Haram kata Quran, haram kita bilang. Itu Quran jadi imam, kita jadi makmum. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Al-Quran membimbing kita di dalam aspek kehidupan, mulai dari hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan manusia, hingga hubungan dengan alam semesta. Dengan mengikuti ajaran-ajaran Al-Quran, kita dapat mencapai keseimbangan antara duniawi dan spirituawi. Al-Quran mengajarkan kita kesederhanaan, menghindari hal-hal yang berlebihan, dan menjalani hidup dengan penuh rasa syukur. Maka dari itu, marilah sama-sama kita jadikan Al-Quran sebagai cahaya yang menerangi langkah-langkah dalam kehidupan kita. Semoga senantiasa kita dapat merenungkan dan mengamalkan Al-Quran di dalam keseharian kita. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Kalau dia menyakiti, tinggalkan saja wahai uhti. Billahi taufiq wal hidayah warridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.